Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kayaknya lemes banget ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya minta buat Bapak Ibu teman-teman sekalian yang membawa handphone bisa mungkin di silent dulu atau mungkin datanya dimatikan dulu ya. Jadi biar kita benar-benar fokus hati kita buat Tuhan. Gak lama kok, cuma 2 jam kita matikan handphone. 2 jam kita serahin buat Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita matikan dulu. Jadi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bagusnya kita tidak ada yang pegang handphone, tidak ada yang main game gitu ya. 2 jam kita fokuskan buat Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian. Layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, sekali lagi katakan Hosana. Hosana, layak di
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termus. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, sekali lagi, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat. Di sini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudari kami yang belum bisa hadir, entah karena sakit atau mungkin ada halangan yang lain. Kiranya Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka. Kemanapun mereka pergi, kiranya Tuhan lindungi mereka. Dan kiranya Tuhan bantu mereka dalam segala pergumulan-pergumulannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati acara ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk memujikan kembali Hai Kristen, pujilah. Hai Kristen, pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus, padanya yang kudus, pujilah, puji terus, haleluya, amin. Hai, angkat suaramu, haleluya, amin. Muliakan Tuhanmu, haleluya, amin. Tuhan pemimpinmu, turun kepadamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Hai, puji selamanya, haleluya, amin. Juru selamat dunia, haleluya, amin. Di surga mulia, tampaklah wajahnya. Hai Kristen, pujilah, haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita terdapat di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya meminta untuk yang sebelah kiri saya ganjil, ayat yang ganjil. Yang sebelah kanan saya
adalah ayat yang genap. Kita baca bergantian. Mari. Satu, dua, tiga. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi pada suatu waktu yang menarik mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah Menyerahkan menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka yang mengatakan bahwa ia hidup. Mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, tetapi lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 muridnya itu,
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia mencegah acara. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memuji kembali pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan sekali lagi. Bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Rapnya sekali lagi, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan syafaat bersama-sama. Biarlah pujian tadi boleh kami imani Tuhan. Segala perkara yang kami lewati tentunya seizin dan kemurahan Engkau. Engkau yang tahu isi hati pikiran kami. Biarlah semua yang terjadi saat ini, baik senang, susah, dalam setiap pergumulan kami, sukacita kami lewati bersama Engkau. Karena waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Entah apapun saat ini yang Kau izinkan di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, baik kesehatan kami, fisik kami, baik segala tantangan kami saat ini. Mungkin kondisi kami kurang fit, mungkin kondisi kami tidak sehat. Biarlah kami imani. Karena waktu-Mu yang terbaik. Biarlah kami belajar memahami kehendak Engkau, rencana Engkau. Meskipun itu pahit. Meskipun saat ini tidak sesuai rencana kami, harapan kami. Dengan iman, segala doa-doa yang sudah kami panjatkan, kami terus belajar berserah kepada Engkau. Waktu Engkau pasti yang terbaik. Baik keberadaan anak-anak kami, kaum muda remaja di gereja-Mu dengan segala pergumulan, baik kesehatan setiap senior kami, orang tua kami dimanapun berada. Tuhan menilik mereka, memberi kekuatan dan lawatan kepadanya. Dan kami juga imani segala rangkaian kegiatan di gereja-Mu. Biarlah hikmat-Mu terus menolong kami, sehingga kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Bapa, kami terus menyerahkan, baik PKMB, WBI, PBI, sekolah minggu, kegiatan PAUD, terlebih persiapan SIL awal Juni mendatang. Berkatilah, berikan hikmat, baik semua guru-guru, orang tua, dan semua yang terlibat untuk kegiatan SIL awal Juni mendatang. Kami semakin kuat, semakin kompak, dan dibekali firman Tuhan dan keterampilan-keterampilan yang terus membangun skill kami dengan lebih baik lagi. Kami juga ingat kegiatan IBYC akhir Juni. Berkatilah Tuhan, panitia, pembicara, dana yang dibutuhkan, dan semua peserta yang pada minggu yang lalu sudah tercatat 1.800 peserta yang sudah siap untuk persekutuan pemuda remaja nasional di kota Solo mendatang. Terkhusus semua utusan dari Gereja Baptis Indonesia Cimahi, berkatilah Tuhan pemuda dan remaja yang sudah siap untuk diperlengkapi. Berkati kesehatan baik jasmani rohani, dan semua kami boleh saling mengenal dan memuliakan Tuhan. Kami juga terus serahkan bangsa dan negara kami dengan segala kondisi dan tantangannya saat ini. Berkati Tuhan, kebijakan pemerintah kami betul-betul membangun negara bangsa lebih baik kembali. Ini Tuhan harapan kami, ini Tuhan syukur kami. Dan kami landaskan di dalam pribadi agung kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan mendengarkan laporan secara singkat, ya, 4-5 menit. Diakon Wardoyo yang kemarin mewakili gereja kita
yang ikut Munas. Munas itu musyawarah nasional. Ya puji Tuhan diinfokan juga ya, Bapak Mr. Yuwono juga terpilih lagi sebagai anggota Yayasan Baptis Indonesia 5 tahun ke depan. Mari kita dengarkan secara singkat laporan Diakon Wardoyo untuk Munas yang ikut Munas minggu yang lalu. Dipersilakan Diakon Wardoyo. Ya. Kita akan mendengar perkembangan ya, yayasan maupun gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja, saya kira tidak nyampe 5 menit, sudah selesai. Betul bahwa tanggal 29 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2025 yang lalu, di Wisma Retreat Baptis di Salatiga telah diselenggarakan musyawarah nasional yang ketiga. Kalau dulu namanya sidang Badan Perwakilan Gereja, sekarang dirubah menjadi musyawarah nasional. Tema yang diambil dalam Munas itu adalah dari Yohanes pasal 10 ayat 10 mengenai hidup dalam berkelimpahan ya, hidup dalam kelimpahan. Gereja yang hadir dalam Munas itu seluruhnya ada 306 gereja yang di bawah naungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, ditambah dengan 1 anggota baru dari Medan, jadi menjadi 307 anggota yang hadir. Karena tiap-tiap gereja itu hanya 1 perwakilan, tidak ada peninjau. Lalu hadir dalam Munas berjumlah 168 gereja peserta, jadi memenuhi quorum yaitu 50% plus 1. Dalam Munas yang ketiga ini ada 4 komisi. Yang pertama adalah komisi organisasi membahas tentang pedoman pejabat gereja. Nah ini tidak diplenokan karena banyak masukan-masukan dan banyak usulan-usulan. Jadi tidak dibahas dan sekarang masih dalam istilahnya perumusan oleh para tim. Lalu komisi yang kedua yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban dan rencana kerja anggaran baik YRSBI maupun YBI dan laporan pertanggungjawaban dan rencana kerja anggaran di GBI dan Bamusnah. Nah ini dilaporkan dalam pleno itu, diterima dengan beberapa catatan. Sedangkan komisi 3 yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban dan rencana kerja anggaran YRSBI dan YBI, membahas mengenai hal-hal yang diselenggarakan oleh YRSBI dan YBI. Perlu Bapak ketahui juga, Bapak Ibu ketahui dan saudara, bahwa komisi 3 ini saya masuk di dalamnya karena memang latar belakang saya yang saya tahu di situ membahas mengenai bagaimana tentang lembaga-lembaga atau rumah sakit yang ada di bawah YSBI. Jadi ada rumah sakit Immanuel di Bandar Lampung, ada rumah sakit Baptis di Kediri, ada rumah sakit Baptis di Batu, dan juga ada rumah sakit Mitra Kasih di Ungaran, serta poliklinik yang ada di Kupang. Dalam tahun 2024 semuanya khususnya 3 rumah sakit itu surplus ya. Tetapi masuk triwulan yang ketiga dalam tahun 2025 rumah sakit Baptis Batu mengalami defisit yang perlu kita doakan. Puji Tuhan, rumah sakit yang ada di Bandar Lampung itu surplus cukup besar dan juga yang rumah sakit yang ada di Batu. Lalu laporannya juga sama, diterima dengan beberapa catatan. Memang kalau dalam komisi 3 ini, kalau saya ceritakan mungkin terlalu panjang. Ya beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam komisi 3 dibahas mengenai lembaga-lembaga yang ada di bawah YBI. Kalau di bawah YBI ini kan banyak lembaga-lembaga yang sifatnya umum ya. Ada 4 STT. Ya, 1 STT yang ada di Jakarta,
Ya, tahun ajaran ini tidak menerima karena memang kondisinya. Bahkan mempunyai tanggungan beban untuk honorarium dosen itu sampai 900 juta. Sehingga nanti akan dimerjikan. Itu yang perlu kita doakan. Sedangkan lembaga-lembaga yang lain memang perlu kita doakan. Hanya satu sekolah yang cukup baik, yaitu yang namanya Stikes di Kediri. Bahkan itu sempat menolak murid. Dan yang terakhir yaitu mengenai komisi ad hoc, membahas tentang yang namanya BCPO atau bakal calon pimpinan Orhan. Ya, untuk kali ini atau untuk periode sekarang ini, karena dalam musyawarah yang ketiga itu merupakan penjaringan dan sudah ditetapkan. Nanti dalam musyawarah besar, ya, saya ulangi, dalam musyawarah besar yang akan diselenggarakan di Surakarta, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 14 Agustus 2026, itu akan disahkan dan dilantik. Ya. Jadi orang-orangnya, saya tadi udah disinggung oleh Pendeta Hosea, di Badan Pengurus Nasional, ini sebagian besar kalau dalam bahasa politiknya barangkali dikuasai Bandung daerah barat, ya. Ketuanya itu Pendeta Ardi Yusuf Wiryadinata. Dicantumkan di sini, ya, mendapat 50 suara. Wakil ketuanya itu Pendeta Stefanus Ngatimin dari Jakarta juga. Lalu sekjennya itu Pendeta Eko Kurniadi dari Semarang. Lalu Badan Musyawarah Nasional atau Bamusnas, ya. Ketuanya itu Pendeta Yusuf Triwidodo. Lalu wakil ketuanya itu dari Bandung, ini dari Cimahi, Pendeta Hervin Yandayu. Sedangkan sekretarisnya itu Pendeta Mesak Eka dari Kediri. Sedangkan pembina, ya, pembina ini adalah yang membawai yang membawai dua yayasan, yaitu YSBI dan YBI. Jadi pembinanya satu. Ketuanya itu Pak Misto Yono, lalu terdiri dari anggota Pendeta Maurice Takendengan, lalu Pendeta Martinus Ursia, Pendeta Victor Rembet, Bapak Agustin Samusir, dan Diakon Boyke Lim. Ya, ini semua dari wilayah barat, tidak ada yang di wilayah timur, ya. Jadi Jawa Barat, lalu ada Jakarta, dan satu lagi dari Lampung. Itulah mengenai hasil musyawarah nasional yang ketiga yang baru-baru ini diselenggarakan. Nah, kita doakan orang-orang yang tadi sudah disahkan, sudah ditetapkan, ya. Sudah ditetapkan, baru tinggal pengesahan di dalam MUPES dan sekaligus pelantikan, ya. Di MUPES di Surakarta biayanya cukup tinggi, yaitu antara 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta. Karena tiap-tiap gereja itu sesuai dengan jumlahnya. Kalau MUPES ini tidak hanya diwakili oleh satu peserta, tapi bisa lebih dari satu peserta. Tergantung dari jumlah anggota gereja. Biasanya gereja kita suka mengirim 2 sampai 3. Ya, mungkin kali ini melihat situasi dan kondisi, ya. Nah, itu yang perlu dapat kami sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya pribadi, bisa tanya ke saya bagaimana jalannya. Tapi saya tidak mau, ya, cerita mengenai Komisi 3 di mana saya bergabung. Nanti saudara-saudara akan kaget kalau mendengar itu. Saya kira hanya itu yang dapat sampaikan mengenai Munas Musyawarah Nasional yang ketiga yang baru-baru ini diselenggarakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Diakon Wardoyo. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian untuk Tuhan. Kita pujikan harus penuh dengan semangat, ya Bapak Ibu, ya. Mari kita pujikan, bangkit serukan nama Yesus.
Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Persembahan dan perpuluhan boleh dibantu oleh Ibu Ratna dan Ibu Turina. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Dan kiranya apa yang kami kembalikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu yang rela memberikan dari berkat yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Terima kasih untuk Ibu Ratna dan Ibu Turina. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan khotbah, akan ada persembahan pujian yang dipersembahkan oleh WBI. Dipersilakan waktu di tempat. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kami BBI ingin persembahkan satu pujian yang berjudul Yang Terutama di dalam kehidupan kami semuanya dan kita semua. Ya, sambil mempersiapkan, dalam kehidupan kita pasti banyak tugas yang kita lakukan ya sebagai seorang ibu. Namun satu hal bahwa kita diingatkan apapun yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Yang terutama di dalam hidup
kasih. Tuhan memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu semua. Suara sini belum kedengar Bu Erni. Shalom Bapak Ibu semua. Iya, ya. Pesan pujian tadi kepada kita semua yang terutama dalam hidup ini meninggikan Kristus. Kita semua dalam ibadah ini harus berjumpa dengan Kristus. Kalau itu tidak kita temui, kosong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita membaca firman, kita berdoa, kita bersekutu, terlebih kita ibadah, kita itu ingin berjumpa dengan Kristus. Melalui sabdanya, melalui firman-Nya, maupun puji-pujian tadi. Itu yang terutama, bagaimana Kristus menyentuh hidup kita. Sehingga kita kena klik, sehingga itulah kita menemukan berkat darinya. Ya, renungan hari ini saya berjudul Duka Cita Menjadi Sukacita. Mari kita berdoa lebih dulu. Allah Bapa di surga, kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menolong hati, pikiran kami, untuk sejenak merespon firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh memberkati kami. Dan kami pulang ibadah membawa janji-janji firman-Mu, yang terus membuat kami kuat di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu ini, di dalam kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, duka cita menjadi sukacita. Ya, duka cita enggak harus kehilangan orang yang kita cintai, tapi duka cita itu bisa bermakna kehilangan pacar. Siapa yang minggu ini kehilangan pacar? Ya. Kehilangan pengharapan, kehilangan kasih sayang pasangannya, ya. Yang hari ini sedang putus asa, merasa doa-doanya belum terjawab, hari ini yang hilang pengharapan, karena sudah merasa suram. Mari kita lihat bagaimana Lukas 24:13-35. Ini masih sekitar kebangkitan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan tadi terjadi pada dua murid Yesus, yaitu Kleopas dan temannya. Dikatakan di situ, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emos, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi di Yerusalem. Apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Yaitu peristiwa Yesus disalib. Peristiwa kebangkitan Yesus. Itu berita yang sedang viral di kota Yerusalem. Karena apa? Semua orang Yahudi yang merantau itu berkumpul, pulang, istilahnya di kita mudik. Karena orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul merantau itu berkumpul merayakan Paskah Yahudi saat itu. Disitulah menyaksikan Yesus disalib, 3 hari setelah itu bangkit, dan 40 hari
dia menampakkan diri kepada muridnya. Dan minggu ke depan dia naik ke surga. 40 hari. Ini hari ke-30 ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Salah satunya di sini. Ya. Dikatakan di situ. Yaitu mereka pulang ke Emos. Mereka meninggalkan Yerusalem dalam situasi dan kondisi sedang berduka, sedang sedih, sedang kecewa. Mari kita lihat dalam kisah dan Alkitab yang kita baca tadi. Ada 4 kebenaran yang akan kita lihat renungan firman Tuhan minggu hari ini. Yang pertama, Yesus selalu hadir. Setelah Yesus bangkit, Yesus selalu hadir. Menghampiri apa? Kleopas dan temannya yang sedang berduka. Yang sedang kecewa. Yang sedang mengalami putus asa. Kita lihat di sini. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, yang sedang terjadi di Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Di sini, mereka dari Yerusalem menuju ke kampung halamannya, yaitu di Emaus. Yang dari Yerusalem jaraknya kurang lebih 11 kilometer. Perjalanan mereka bukan gembira, tapi perjalanan yang mengecewakan, sedih, rasa putus asa. Di tengah-tengah perjalanan kesedihan, keputusasaan mereka, Yesus hadir. Perhatikan di situ. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Pak, yang menghalangi sesuatu, Kleopas dan temannya itu apa? Ya, perhatikan di situ. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus yang hadir di antara mereka. Kira-kira apa Bapak Ibu yang menghalangi? Rasa putus asa. Kalau hidup kita sudah dikuasai kedukaan, rasa putus asa dan hilang pengharapan, pujian seindah apapun, khotbah yang disampaikan apapun, firman Tuhan yang kita baca enggak masuk. Kalau kita sedang putus asa, kalau sedang hilang pengharapan, enggak masuk pengajaran apapun. Di sinilah saudara, Yesus ada di antara mereka, tapi mereka enggak merasakan. Ada sesuatu yang menghalangi, yaitu apa? Keputusasaan kedua murid itu. Kalau kita datang ke gereja tidak fokus kepada Kristus saudara, atau kita masih fokus pada sesuatu yang di rumah atau masalah, pujian, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, sudah. Kita cuma membawa tubuh kita saja ke gereja. Tanpa berjumpa dengan Kristus. Sehingga apa? Tetap hampa, tetap kosong. Ini yang dirasakan dua murid itu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Keputusasaan, hilang pengharapan. Sehingga responnya apa? Mari kita lihat. Dikatakan di situ, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Yesus enggak langsung ya, menyatakan siapa dirinya tidak, tapi masuk dalam percakapan dua murid itu. Maka berhentilah mereka dengan muka muram, bayangkan. Kalau orang sedang putus asa itu mukanya muram, mukanya sedih.
Kalau sedang orang berduka, nggak ada cengingas-cengingis. Mukanya muram. Kedua murid itu sedang mengalami keputusasaan, hilang pengharapan di situ. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab pada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kleopas berkata kepada Yesus, masa engkau enggak tahu yang sedang viral di Yerusalem? Beritanya menggemparkan. Ada seorang namanya Yesus disalib dan hari ketiga bangkit. Masa kamu enggak dengar? Kleopas menegur Yesus seperti itu. Masa kamu enggak tahu berita ini semua Yerusalem gempar. Dan dikatakan lagi, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Peristiwa penyaliban menjadi gempar di kota Yerusalem. Apa harapan para murid? Termasuk Kleopas dan temannya itu, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan kami, bangsa Israel. Keputusasaan. Mungkin bahasa sekarang bisa dikatakan, tetapi sekarang saya kena prank, kena tipu. Dikatakan itu padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami. Siapa yang enggak putus asa Bapak Ibu? Kleopas dan temannya itu. Melihat kenyataan itu. Bahkan dikatakan Yesus, Kleopas dan temannya itu kepada Yesus langsung, masa kamu enggak tahu berita hangat ini? Bisa dikatakan kamu keterlaluan. Kamu mungkin kuper, kurang pergaulan. Di sini Kleopas dan temannya. Berita penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, dan harapan itu terungkap. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan kami. Di sini saudara, rasa putus asa, rasa kecewa, rasa jengkel menyebabkan Kleopas dan temannya tidak mengenali siapa yang ada di sampingnya itu. Itu saudara, kalau orang sudah hilang pengharapan, hilang akal sehatnya. Kalau sudah akal sehatnya hilang, apa yang terjadi? Hidup itu cuma jalan saja. Sehingga bisa dikatakan mereka mengalami keputusasaan dan pengharapan. Lanjut. Di sini, kalau hati sedang kecewa, hati sedang sedih seperti ini ada gambaran Bapak Ibu. Itu yang dialami Kleopas dan temannya. Jembatan terpendek dalam hidup ini adalah apa? Rasa putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan dalam hidup ini, tapi kalau ada harapan, aku bosan ngantar anak tiap pagi belum ada macet, tapi kalau ada harapan, untuk anaknya kelak, rasa jengkel itu pasti apa? Bisa ditekan. Jembatan hidup yang ketiga, jembatan terkuat iman. Sesulit apapun, kita mencari uang, tantangan dalam hidup ini, tantangan dari teman-teman pekerjaan. Kalau kita mempunyai iman, jembatan kita akan semakin kuat. Karena kita mengukur tidak apa yang kita lihat, tapi dengan iman. Dan jembatan termahal apa? Berkorban.
Sehingga kita tetap survive, tetap kuat. Kalau orang mau berkorban, disitulah nilai sesuatu itu akan mahal. Dan jembatan terindah adalah kasih sayang. Ini yang dialami Kleopas dan temannya. Tidak merasakan kehadiran Kristus ada di tengah-tengah mereka. Saudara, dalam ibadah di sini, saat pembacaan firman, saat pujian, kalau itu tidak menyentuh hati kita, ada sesuatu yang perlu kita tanyakan. Ada apa di dalam diri kita? Tujuan kita beribadah apa? Itu menjadi perenungan kita. Sekedar saja seminggu sekali, tapi kasih Kristus, firman Tuhan, pujian itu tidak menyentuh kita. Bisa terjadi peristiwa Kleopas dan temannya, padahal Yesus dekat mereka. Mereka tidak peka kehadiran Tuhan. Karena apa? Kecewa, putus asa. Pengharapannya mengecewakan. Ini yang pertama. Kehadiran Yesus tidak dirasakan. Lanjut. Yang kedua, Yesus menegur kedua murid itu dengan keras. Ya, di sini tegurannya. Perhatikan di sini. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Mereka sudah mendengarkan kesaksian ya. Yesus sudah bangkit, para wanita sudah menceritakan kepada Kleopas dan temannya. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi singkatnya kisah di sini, Kleopas dan temannya itu sudah diberi kesaksian. Sudah mendengar kesaksian para wanita. Kuburnya kosong. Bahkan murid-muridnya, teman-teman yang lain sudah memberitahu Kleopas dan temannya di sini. Bahkan murid-murid itu dikasih tahu siapa para malaikat. Ia sudah hidup. Tapi kedua orang itu apa? Enggak percaya. Enggak percaya. Malah apa? Pulang ke kampungnya. Malah enggak merespon kesaksian para wanita yang sudah menyaksikan kubur Yesus kosong. Bahkan para malaikat mengatakan ia hidup, tidak percaya Bapak Ibu. Karena itu, dengan semua kesaksian itu, Yesus menegur kedua murid itu. "Hai kamu orang bodoh, anoitos." Memang artinya sama, bodoh dan tidak berhikmat. Para wanita, kamu gak percaya sudah bersaksi kepadamu. Para malaikat sudah mengatakan kepada muridnya, kamu juga gak percaya. Justru kamu pulang kampung. Karena rasa kecewanya itu tadi. Yesus menegur dengan keras, "Hai kamu orang bodoh, kamu lamban
dalam berpikir. Pak, berarti Yesus ini jengkel ya. Kok Kleopas dan temannya itu benar-benar bodoh. Di situ saudara dikatakan Yesus sendiri. Seseorang yang menolak kesaksian. Yesus sudah mati dan bangkit. Bisa dikatakan orang itu bodoh. Ingin bukti dulu? Bagi orang yang percaya tidak perlu bukti. Bagi orang yang belum percaya tidak ada bukti yang cukup. Itu yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Bahkan sampai sekarang ini. Ya. Bahkan Yesus tekankan apa? Berbahagialah Thomas, meskipun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Termasuk kita. Karena itu Yesus menegur dengan keras. Kalau anak yang kita ajari lambat berpikirnya bagaimana? Orang tua. Hai orang tua, kalau diajari diam, ya, sudah ngerti? Belum tentu. Apalagi masalah iman, keyakinan. Dan Kristus menegur dengan keras, hai kamu orang bodoh. Menolak kesaksian para wanita, para murid Yesus, dan apa yang dikatakan malaikat, Yesus sudah mati dan bangkit. Memang saudara, teguran keras itu enggak enak diterima. Memang kadang kalau kita menegur, kalau sudah kenal dekat, itu kata dekat itu ya, kadang menegurnya kadang sambil canda, kadang sambil meledek, gitu. Apalagi dalam satu keluarga. Kadang teguran keras itu memang enggak enak. Kalau kita menegur orang lain kan dengan mulut manis, kata-kata baik. Meskipun kadang orang itu enggak ngerti, tapi Yesus sudah dekat dengan murid-muridnya di sini. Dia tidak tedeng aling-aling. Masalah iman prinsip. Orang yang menolak Yesus sudah mati di salib, Yesus sudah bangkit, itu orang-orang yang bodoh. Lihat teguran yang berikutnya ini. Ya, teguran Yesus niatnya apa? Bukan menjatuhkan, tapi membangun. Seperti firman Tuhan di sini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan itu menghajar yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hei para anak, para remaja, para pemuda. Kalau orang menegur dengan keras, dengan tegas, kalau alasannya jelas itu tujuannya apa? Kasih. Ya. Kalau orang tua berkata keras dan tegas itu tujuannya kasih. Bukan apa? Membenci. Kalau firman Tuhan juga berkata keras tujuannya itu kasih. Ada orang tua yang menegur keras anaknya lalu menghukum tujuannya itu dendam kepada anaknya, ada di sini? Pasti tidak ada. Kalau kita menegur keras, anak kita main pisau. Main barang-barang yang membahayakan. Pasti langsung set kita memarahinya. Tapi kalau anak belum paham apa? Mama enggak sayang saya. Papa enggak sayang saya. Suruh nuruti maunya. Padahal seperti di sini. Kalau Tuhan menegur Kleopas dan temannya dengan keras, hai kamu orang bodoh. Supaya apa? Tercelik mata hatinya. Bahwa semua yang dikatakan
para wanita dan malaikat itu benar. Mengapa kamu justru pulang ke kampungmu dengan hati yang jengkel, dengan hati yang penuh kekecewaan? Itulah yang membuat Yesus membuka mata hati kedua murid itu. Bukan menjatuhkan, tapi shock terapi bagi Kleopas dan temannya. Seperti firman Tuhan ini. Kalau orang lain menegur, enggak berani ya. Dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata keras. Tapi orang tua demi kebaikan anak itu perlu. Bahkan Alkitab sendiri apa? Kalau kita menegur anak pakai apa? Rotan. Makanya guru zaman dulu ya, saya itu sering dipukul garisan besar oleh guru saya. Enggak tangan, enggak kaki, kadang kepala. Mengapa dengan rotan enggak tangannya langsung? Secara psikologis benci apa? Penggarisnya itu. Bukan benci tangannya, karena firman Tuhan juga mengatakan itu. Untuk mendidik anak yang keras kepala, pakailah apa? Rotan. Jadi orang tua yang pernah mukul anak pakai penggaris rotan, sebenarnya juga tujuannya baik. Di sini saudara, Bapa kita di surga saja, kalau kita disebut anak-anaknya, tujuannya kita semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Enggak ditegur salah, didiem ke salah, nanti kalau ketegur dikatakan cerewet, kalau enggak dikedur itu di masa bodohin, enggak dapat perhatian. Itulah orang tua. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan di sini. Khususnya kaum muda di sini, kaum remaja. Ya. Kalau orang tua menegur alasan jelas, tujuannya jelas, kita imani. Yang ketiga, undang Yesus dalam hidupmu. Sesudah bercerita panjang Tuhan Yesus ya, dari kitab Musa, dari kitab nabi-nabi, dan orang ini sudah mendekati rumahnya di Emos, apa yang terjadi? Dan hari sudah menjelang malam, kedua orang di sini, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa yang terjadi setelah diundang? Lanjut. Yesus menyampaikan pengajarannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecah dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, undanglah Yesus dalam diri Anda. Setiap persekutuan, setiap ibadah kita itu ingin berjumpa dengan Yesus. Baik melalui kesaksian, melalui pujian, melalui firman Tuhan. Kita itu ingin berjumpa, apa pesan firman itu dalam diri saya. Di sini Kleopas dan temannya menyadari, dia mendesak supaya Yesus tinggal. Hari sudah mulai malam, tinggallah. Padahal dia belum tahu siapa itu. Apalagi orang baru dikenal di jalan. Pasti ada niat baik Kleopas dan temannya di sini. Dengan desakan itu, Yesus masuk dan Yesus mengajar lagi tentang peristiwa kematian kebangkitannya. Bahkan saat memecah-mecahkan roti, disitulah mereka mulai mengenal dia dan tahu siapa tamu yang masuk
di rumahnya itu. Contoh ayat slide berikutnya. Di sini. Ini lukisan Bapak Human Han ya, dari Inggris. Lukisan Wahyu 3:20 di sini. Lukisan ini sebelum disampaikan, dipublikasikan, dia minta teman-temannya untuk mengkoreksi lukisan Yesus mengetuk pintu ini. Dia mengundang teman-temannya, apa yang kurang dari lukisan sesuai ayat Wahyu 3:20. Dah bagus, lukisannya bagus. Terus minta lagi ke orang-orang, apa yang kurang dari lukisan Yesus mengetuk pintu ini. Responnya tetap positif, bagus. Lukisan Bapak Hotman Han sangat bagus, cocok untuk Wahyu 3:20. Lalu dia belum puas, minta beberapa orang lagi untuk mengkoreksi apa yang kurang dari lukisan itu. Apa yang terjadi? Salah seorang kelompok ketiga ini, Pak Human Han, lukisan Bapak ada yang kurang. Apa? Pintu itu tidak ada gagangnya. Ya toh? Kalau Anda lihat pintu luar dalam ada apa? Gagangnya, betul toh? Untuk buka supaya mempermudah buka pintu atau menutup pintu. Itu yang kurang Bapak Omenan. Lalu pelukis ini mengatakan, betul, Anda sangat kritis dan teliti. Tapi saya memberikan alasan. Mengapa pintu yang saya lukis ini tidak ada gagangan untuk buka dan nutup? Karena masalah membuka dan menutup undangan Yesus yaitu orang. Yesus enggak pernah memaksa siapapun. Kan itu Yesus katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mau mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus cuma mengetuk. Bagaimana respon orang tersebut? Mau membuka hatinya atau tidak? Ini alasan pelukis di situ. Pintu hati, yang tahu siapa? Yang tahu siapa pintu hati itu? Kita sendiri. Tuhan gak pernah memaksa. Untuk membuka pintu hati kita. Tatkala firman diberitakan, kita mendengarkan pujian, kita mendengarkan kesaksian, bagaimana kita merespon itu? Seperti di sini. Aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Jika dia apa? Mau membukakan pintu. Jadi di sini Bapak Ibu, iman di dalam Kristus, bagaimana kita membuka hati untuk Tuhan. Ya, orang tua, teman, keluarga hanya sarana, tapi kembali ke kita. Bagaimana merespon di situ. Itulah alasannya pelukis Wahyu 3 ayat 20 di situ. Yang terakhir, duka cita menjadi sukacita. Perhatikan di situ. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kalau orang itu sudah semangat, kecewa,
untuk melakukan sesuatu itu pasti apa? Sangat malas. Inginnya di rumah, tidur, merenungi nasibnya. Karena sudah kecewa, hilang pengharapan, sudah putus asa. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka mendesak Yesus, mengundang Yesus ke rumahnya. Dan mendengarkan dan merespon pengajaran Kristus. Lalu apa? Mereka mengenal ini Tuhan. Lalu apa respon kedua murid itu? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Artinya apa? Detik itu, malam itu, Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem. Bayangkan, tadi Yerusalem ke Emos 11 kilometer. Malam itu pun pasti sudah capek dari pagi sampai sore ya. Sudah melakukan perjalanan. Lalu malam itu belum istirahat, malam itu juga ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Enggak menunggu esok Bapak Ibu. Tapi malam itu juga kembali ke Yerusalem. Inilah duka cita menjadi sukacita. Yang tadinya sudah kehilangan guru terbaiknya. Sudah merasa putus asa dan gak percaya kesaksian para wanita itu. Tapi setelah mendesak, mengundang Yesus dan dia mengerti, malam itu juga semangat. Rasa lelah, rasa capek. Dan mereka apa dikatakan? Menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mengenal dia pada waktu memecah-mecahkan roti atau di rumahnya tadi. Ini duka cita menjadi sukacita. Dan mereka kedua murid ini menceritakan, saling menguatkan. Lah saudara, perjalanan Kleopas yang secara kasat mata sangat melelahkan, capek, putus asa, hilang pengharapan. Tapi tatkala klik, hatinya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, membuat dia kuat, semangat lagi, dan menceritakan lagi. Perjalanan yang sangat melelahkan, jadi apa? Mengembirakan. Rasa lelah, rasa capek, rasa putus asa, rasa jengkel, kecewa, hilang. Kelihatannya enak diceritakan. Tapi untuk mengalami perlu perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Saudara yang kasih Tuhan, ini sedikit bersaksi. Sebelum COVID, kami sekeluarga pernah, ya, sebelum COVID ya, 2019 itu ya, liburan ke Bali, ya, 6 hari. Ya. Dan guide-nya itu juga drivernya. Ya. Kami ditunjukkan wisata-wisata di Bali. Ya. 6 hari lumayan. Tapi setiap hari selalu bersaksi ya, kepada sopir itu. Itu istri, anak-anak melihat di situ. Karena tiap hari sopirnya ganti. Kami selalu bersaksi. Bapak di pohon ini kok ada sesajen ini maksudnya apa? Di atap rumah itu kok ada gini maksudnya apa? Bertanya dulu. Oh gini. Dia balik bertanya. Kalau iman Bapak seperti apa saya gini. Bersaksi selama 6 hari perjalanan di situ. Ya. Sambil menikmati ciptaan Tuhan di Pulau Bali, pantai-pantainya yang indah, kampung-kampungnya yang indah, sepanjang perjalanan kami bersaksi. Itu istri anak-anak itu mendengarkan. Ada iman Kristen yang perlu dibagikan. Kemarin ya,
dia itu ikut ke STTBB karena sedang banyak waktu libur. Ya, di kereta ya kami bersaksi. Ya. Orang itu, Pak, dengar ini berita yang lagi viral sekarang ini, Pak. Oh, apa beritanya? Kalau dunia politik dan yang lainnya ya enggak sedikit tahu. Terus saya balik, Mas lagi viral di dunia apologet Kristen sudah buka, Mas? Sudah lihat? Sudah pernah join? Belum, apa itu Pak? Semangat dia. Coba dibuka Mas, HP-nya, YouTube-nya dibuka. Ini apologet Kristen yang sedang viral. Bahkan sekali live itu enggak 1.000, enggak 2.000, 20.000. Padahal cuma 2 jam live-nya itu. Di TikTok dan di YouTube. Masa itu Pak? Iya lihat. Oh tentang siapa itu Isa, siapa Tuhan Yesus. Saudara. Gitu ya. Lalu dia bertanya, siapa itu Isa Pak? Siapa itu Yesus Pak? Apakah bedanya Pak? Sangat berbeda. Nanti pelajari, maksudnya kalau menonton itu nanti banyak pencerahan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang konyol. Oh iya Pak, lalu di like, di subscribe, kan muncul terus itu nanti. Saudara, disinilah. Kadang hidup Bapak Ibu dan kita lemah, lelah. Tapi kalau kita mau pujian WBI tadi, Yesus yang terutama dan utama dalam hidup kita. Dan itu kalau kita mau membagikan, duka cita menjadi sukacita. Tapi kalau kita pasif merenungi kedukaan terus, itu sama sekali kita tidak atau belum mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari saudara di sini. Kedua murid ini mengalami sukacita yang luar biasa. Yang putus pengharapan, yang rasa kecewa, dan putus asa itu dia lenyap setelah mendengar kehadiran Kristus. Yang terakhir, mari duka cita menjadi sukacita. Hari ini mungkin sedang lemah iman. Sedang kehilangan pengharapan, sedang mengalami kekecewaan. Mari Bapak Ibu, Yesus selalu hadir. Jangan kekecewaan, kedukaan menguasai kita. Sehingga janji-janji firman Tuhan itu seakan-akan apa? Berlalu, gak bermakna dalam diri kita. Mari kalau kita lambat merespon itu, kita mengakui, jangan keraskan kepala. Mengakui. Tatkala firman Tuhan berkata keras, berbicara keras kepada kita, supaya kita tidak terlanjur jauh, dosa itu menguasai kita, iblis itu menguasai kita. Pasti ada rancangan yang indah. Dan mari, undanglah Yesus masuk dalam hidup saudara. Banyak saudara, orang yang sudah dibaptis bahkan aktif melayani di seminar-seminar, di KKR bersaksi. Pendeta saya itu sudah melayani, saya itu sudah dibaptis, saya sudah aktif. Tapi saya ke gereja selama ini karena orang tua. Karena pacar saya Kristen. Karena tetangga-tetangga saya Kristen. Karena nenek moyang saya Kristen. Saya mengakui hari ini secara pribadi percaya Yesus Kristus. Banyak Bapak Ibu orang yang percaya seperti itu. Dulu dibaptis dorongan orang tua. Belum dari hatinya. Dulu ke gereja mungkin karena tetangganya, karena temannya. Tapi secara pribadi belum mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu hari ini. Silakan. Undang Yesus masuk dalam diri Bapak Ibu. Sehingga apa? Ratapanku
telah kau ubah menjadi tarian gembira. Kau ambil kesedihanku dan kau penuhi aku dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari waktu yang singkat ini saya mengundang semua jemaat. Mungkin ada yang belum percaya Yesus Kristus. Undang Yesus masuk ke dalam pribadi saudara. Mungkin selama ini Bapak Ibu mengalami keputusasaan. Tiap hari baca firman, tiap hari mendengarkan lagu-lagu pujian. Tapi Yesus belum diterima hari ini. Tuhan memberi kesempatan bagi saudara. Undang Yesus masuk dalam diri saudara. Yesus tidak pernah memaksa kita. Undangannya bagi semua orang. Dan yang mau percaya, ada sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan. Silakan Bapak Ibu berdoa. Undang Yesus masuk dalam diri saudara. Mungkin Anda mengalami keputusasaan, kelemahan, hilang pengharapan. Keyakinan dalam Yesus Kristus mulai luntur. Pandang Yesus. Sehingga saudara semuanya boleh kuat, dilawat oleh Tuhan. Meskipun tantangan banyak, kesukaran banyak, di depan Bapak Ibu kesulitan itu. Sehingga susah membuat kita sukacita, sehingga susah membuat kita mengalami damai sejahtera. Undang Yesus. Meskipun kita enggak bebas dari kesukaran, kesulitan, tapi Tuhan senantiasa mengirimkan damai sejahteranya bagi kita. Seperti renungan firman Tuhan hari ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Sudah kami lihat, kami dengar. Boleh kami imani. Siapa yang mengundang Yesus dalam kehidupannya, menjamu Yesus, membuat Yesus terutama dalam dirinya. Ada kekuatan, ada sukacita. Meskipun kami tidak bebas dari setiap pergumulan, tantangan, kesulitan hidup kami. Biarlah firman-Mu kami imani. Kami undang Yesus masuk dalam pribadi kami. Sehingga iman kami di dalam Engkau Tuhan, betul-betul secara pribadi, kekuatan melimpah dalam diri kami. Bapa juga mengampuni. Mungkin dalam pekan ini, kami banyak mengecewakan Engkau. Kami banyak menunda menyerahkan diri kepada Engkau. Ampuni Tuhan. Karena Engkau menunggu keputusan-keputusan yang indah di hadapan Engkau. Hari lepas hari kami mengalami damai sejahtera dari Engkau. Dan sukacita itu nyata adanya. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Seru doa dan syukur ini kami persembahkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman. Semua PKMB ya, yang ikut IPYC tinggal sebentar setelah doa berkat. Ya. Tadi pagi sudah di-booking tiket keretanya. Tadi pagi sudah di-booking. Ya. 1,5 bulan sebelumnya supaya harga normal. Nanti kalau dekat harganya itu sudah 2 kali lipat. Ya. Dan nanti Kamis pagi jam 12 ya, Cia dan dia juga booking untuk pulangnya. Ya.
Di situ ya, sehingga jauh hari semuanya juga kena harga normal. Di situ. Pengumumannya setelah ibadah di sini semua peserta BYC untuk kumpul. Berikutnya persekutuan doa Rabu 14 Mei. Ya, kami mengundang Bapak Ibu bisa join untuk persekutuan doa Rabu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Mr. Yuwono. Ya, hari ini enggak hadir karena long weekend ya, ada keperluan ke Jakarta. Lanjut, ini petugas ibadah besok Minggu, ya semuanya boleh siap untuk melayani Tuhan. Lanjut, selamat ulang tahun 13 Mei ya, Ibu Poa Chun Lisentia atau Ibu Buti. Ya. Kemarin sudah izin setelah WBI, pagi tadi jam 5 ke Jogja. Ya, mungkin merayakan ulang tahunnya. 15 Mei, Saudari Eva Aulia Anantasya. Ada? Oh, enggak ada. Ya. Ya, sekali lagi yang ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati keluarga, kesehatan, dan setiap doa-doanya. Lanjut. Ya, ini tadi sudah disampaikan. Ada lagi tambahan? Sil, ketua sekolah minggu ada, Mbak? Ya, kemarin sudah rapat, guru-guru sekolah minggu, Sil itu 5, 6, 7 Mbak ya. 6, 7, 8 Juni. Ya, ini mohon kerjasamanya para orang tua, ya ini sudah jauh hari disampaikan, biasanya sil kita itu setelah penerimaan rapor atau akhir Juni, ya. Karena itu di sini, ya. Karena akhir Juni ada kegiatan IBYC bersamaan juga sil kita diajukan. Apalagi Jumatnya itu hari libur. Ya, mohon kebijakan orang tua ya bisa melingkari tanggal itu tanggal sil. Juga sampai kami rapat dengan guru-guru PAUD kemarin, biasanya ibadah syukur PAUD itu akhir semester juga awal Juni. Ya kami harus lebih awal, akhir Mei. Ya, di situ ya, sehingga pertengahan tahun ini banyak kegiatan, baik di gereja kita, baik BPD maupun secara nasional. Itu aja. Enggak ada lagi tambahan? Ya, mari kita berdiri sama-sama, kita tutup dalam doa berkat ibadah minggu kita hari ini. Semuanya kami undang untuk berdiri. Mari dengan kerendahan hati kita mohon belas kasihan dan berkat Allah Bapa di surga. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami puja, kami sembah. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menopang hidup kami, yang setia menuntun langkah kami. Kumohon berkat-Mu turun bagi kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu.
Silakan duduk sebentar, kita saat teduh, lalu memberikan salam pada sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.